Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai upaya administrasi dalam PTUN. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan 9 orang. Di antaranya yaitu yang pertama ada Isna Farida Hasana dengan NIM akhir 023. Lalu yang kedua ada Ayunda Firdaningrum dengan NIM akhir 040. Lalu yang ketiga ada MA Haidar Yusuf dengan NIM akhir 043. Lalu yang keempat ada Alisyah Nuria Putri dengan NIM akhir 066. Lalu yang kelima ada Excella Bunga Azahra dengan NIM akhir 084. Lalu yang keenam ada Nabila Nur Anissa Prasetya dengan NIM akhir 102. Lalu yang ketujuh ada Cesya Arneta Rizdiatama dengan NIM akhir 113. Lalu yang kedelapan ada Ratih Fauzia Azahroh dengan NIM akhir 129. Lalu yang kesembilan ada Mareta Aulia Wiana dengan NIM akhir 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesya Arnita Arjatama dengan NIM akhir 113. Di sini saya akan menjelaskan subbab A, memahami upaya administratif dalam hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kewenangan, tindakan, dan hubungan pemerintah dengan warga negara untuk menjamin pemerintah berjalan dengan tertib, efisien, dan melindungi hak masyarakat. Pentingnya pengawasan ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin keadilan, serta melindungi hak warga negara dari keputusan administratif yang merugikan. Upaya administratif ini berupa mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintah sebelum ke pengadilan, agar lebih cepat, murah, dan efisien, serta sebagai kontrol internal pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk penyelesaian sengketa secara internal, koreksi keputusan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan good governance. Selanjutnya, bentuk upaya administratif keberatan diajukan ke pejabat yang sama, koreksi diri, banding administratif diajukan ke atasan atau instansi lebih tinggi. Perbedaan utama, keberatan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan, bandingnya oleh lembaga atau atasan yang lebih tinggi atau lebih objektif. Sistem berjenjang dari keberatan ke banding dan ke pengadilan jika belum selesai, meningkatkan efisiensi dan perlindungan hak warga negara. Nah, selanjutnya ada bagian B, yaitu teori dan konsep upaya administratif. Jadi, sebenarnya apa sih itu upaya administratif? Sederhananya itu, upaya administratif adalah cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau misalnya merasa dirugikan atau pada putusan pemerintah. Nah, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Misalnya kita nggak setuju nih dengan suatu keputusan dari pemerintah. Nah, kita bisa minta tinjau ulang lewat mekanisme yang sudah disediakan dalam upaya administratif. Nah, selanjutnya tuh ada fungsi. Fungsi dari upaya administratif itu sendiri, yaitu yang pertama melindungi hak masyarakat supaya nggak dirugikan oleh keputusan pemerintah. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi pemerintah nggak bisa semena-mena. Terus yang ketiga, ngecek ulang keputusan pemerintah secara internal. Jadi intinya ini kayak jalur awal sebelum ke pengadilan kayak gitu. Selanjutnya dalam konsep pengawasan ini ada dua jenis. Yang pertama itu kontrol intern, yaitu pengawasan dari dalam pemerintah itu sendiri lewat keberatan dan banding administratif. Terus yang kedua ada kontrol ekstern, yaitu pengawasan dari luar seperti DPR, media, dan pengadilan. Kenapa sih kontrol intern itu penting? Karena bisa memperbaiki kesalahan dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih sederhana, tanpa harus langsung ke pengadilan. Selain itu juga bisa mengurangi beban pengadilan, biar gak numpuk gitu. Terus kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Di sini ada landasan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan nih. Ada beberapa asas penting nih, ada banyak banget nih.
Yang pertama itu ada asas kepastian hukum. Artinya setiap keputusan harus jelas dan tidak membingungkan. Yang kedua, kemanfaatan, yaitu keputusan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, ketidakberpihakan. Artinya, pemerintah harus bersikap netral dan adil antara masyarakat. Terus selanjutnya ada kecermatan, yaitu keputusan harus dibuat dengan teliti dan tidak sembarangan, ya harus sesuai dengan aturan yang ada, disamakan seperti itu dengan aturan yang ada. Kemudian tidak menyalahgunakan wewenang, jadi kekuasaan tidak boleh digunakan seenaknya, ya nggak boleh lah. Lalu ada keterbukaan, yaitu informasi tersebut harus transparan dan bisa diakses oleh masyarakat. Berikutnya ada kepentingan umum, yaitu keputusan harus mengutamakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, pelayanan yang baik, yaitu pemerintah ya harus melayani masyarakat dengan maksimal, dengan baik, adil, jujur, kayak gitu. Terus lanjut, yang terakhir ada tujuan akhir nih, mewujudkan good governance. Isinya itu ada 4. Yang pertama, pemerintah yang transparan. Sebenarnya ini kayak ngulang aja sih, kayak mirip sebelumnya ya. Yang pertama itu transparan, terbuka kepada masyarakat. Ya, pemerintah harus terbuka di masyarakat dan informasi gitu harus bisa diakses oleh masyarakat. Terus adil, tidak memihak. Pokoknya pemerintah ya harus adil dalam misalnya membuat keputusan seperti itu. Terus akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh masyarakat. Dah, sekian, terima kasih. Asal mula dan evolusi upaya administratif di Indonesia. Mari kita lihat pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Pada fase ini, hukum administrasi negara kita masih dalam tahap transisi pasca kemerdekaan. Kita masih mengadopsi hukum kolonial seperti injustice triangling dengan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik. Meskipun belum ada UU khusus seperti UU nomor 5 tahun 1986, sebenarnya lembaga historis yang menangani keberatan administratif sudah mulai bermunculan. Contohnya, Komisi Duane, Badan Sensor Film, dan PUPN. Ada juga Dewan Pertimbangan Pajak seperti MPP, BAPEK, dan P4P. Lembaga-lembaga inilah yang menjadi bukti awal bahwa hak masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding administratif sudah mulai diakui di Indonesia. Memasuki era reformasi, terjadi pergeseran besar menuju good governance. Fokus utama kita berubah menjadi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang diperkuat dengan UU nomor 28 tahun 1999 tentang anti KKN. Lalu, digitalisasi melalui e-government juga membuat pelayanan publik menjadi jauh lebih efisien. Mengapa upaya administratif ini sangat urgent? Yang pertama, untuk menyelesaikan sengketa di internal eksekutif sebelum dibawa ke ranah pengadilan. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Lalu yang terakhir, prosesnya jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi biasa. Terakhir, mengenai kedudukan PT UN, penting untuk diingat bahwa PT UN memiliki kewenangan mengadili sengketa TUN, namun ia bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir. Artinya, syarat utamanya adalah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu di internal instansi terkait sebelum sengketa tersebut bisa dibawa ke meja hijau PT UN. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian D, yaitu terkait kerangka hukum upaya administratif. Yang pertama terkait pengertian. Pengertian dari upaya administratif adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui mekanisme internal atau keberatan dan banding sebelum ke PT UN. Kemudian ada dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 PT UN, yaitu terkait wajib tempuh upaya administratif pada pasal 48. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu terkait administrasi pemerintahan.
Selain itu juga ada Perma nomor 6 tahun 2018, SEMA 2 tahun 2019, SEMA 5 tahun 2021. Selain itu juga ada Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2021. Kemudian ada fungsi dan kedudukan. Yang pertama sebagai syarat mengajukan gugatan ke PT UN. Yang kedua ada PT UN itu untuk ultimum remedium atau upaya terakhir. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat memengaruhi kewenangan PT UN. Selanjutnya bentuk dan prosedur. Di sini bentuk dan prosedurnya ada dua. Yang pertama ada keberatan. Nah, keberatan itu dibawa ke pejabat yang sama, yaitu dalam waktu atau kurun waktu 21 hari. Kemudian yang kedua ada banding administratif, yaitu dibawa ke atasan, yaitu dalam kurun waktu 10 hari. Selanjutnya terkait konsep penting. Jadi konsep penting itu ada dua, yaitu yang pertama terkait fiktif positif, tidak dijawab itu dianggap dikabulkan. Yang kedua itu perlu objek sengketa. Tidak hanya KTUN, tetapi juga tindakan, diskresi, dan kelalaian. Selanjutnya isu atau polemik. Yang pertama yaitu kata dapat, itu terdapat pada pasal 75 Undang-Undang AP, yaitu multitafsir, namun tetap wajib jika ingin ke PT UN. Yang kedua, praktek fiktif positif itu sering belum efektif, namun tetap perlu gugatan. Selanjutnya yang terakhir tentang tujuan. Jadi, tujuannya itu adalah untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi penyelesaian sengketa, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Analisis putusan pengadilan tata usaha negara berbasis upaya administrasi. Pada slide ini kita akan membahas mengenai putusan prematur dalam PT UN. Putusan prematur adalah putusan hakim di pengadilan tata usaha negara yang menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima karena diajukan terlalu dini. Artinya apa? Artinya bahwa penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya adalah alasan hakim menolak gugatan prematur, yaitu karena penggugat tidak dapat membuktikan bahwa upaya administratif tersebut telah dilakukan. Akibatnya PT UN dianggap belum berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Konsekuensinya, penggugat harus terlebih dahulu menyelesaikan upaya administratif, baru kemudian dapat mengajukan gugatan kembali ke PT UN. Dasar hukum dari ketentuan ini kita dapat lihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada pasal 75 serta Perma Nomor 6 Tahun 2018 pasal 2 yang secara tegas mewajibkan upaya administratif sebagai syarat sebelum ke PT UN. Kemudian terkait bentuk pemenuhannya, upaya administratif dianggap telah dilakukan apabila yang pertama, sudah ditempuh sesuai prosedur. Yang kedua, terjadi fiktif positif, yaitu ketika permohonan tidak dijawab dalam jangka waktu tertentu sehingga dianggap dikabulkan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu termasuk dalam pengecualian yang diatur oleh hukum. Pada slide ini kita akan membahas mengenai manfaat dari sistem upaya administratif. Pertama, mekanisme ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan. Dengan adanya tahapan administratif, setiap keputusan dapat dikoreksi terlebih dahulu di internal pemerintahan sebelum dibawa ke pengadilan. Yang kedua, sistem ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Artinya pejabat publik dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat karena ada mekanisme pengawasan secara administratif. Dan yang ketiga atau yang terakhir, upaya administratif berperan dalam melindungi hak warga negara. Hal ini dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara bertahap, sehingga tidak semua perkara langsung dibawa ke proses pengadilan atau judicial review. Dari tabel ini dapat kita lihat beberapa contoh perkara di berbagai PT UN, seperti di PT UN Jakarta, Mataram, dan Manado. Alasan utama penolakan gugatan pada kasus-kasus ini adalah karena penggugat belum memenuhi upaya administratif
atau upaya yang dilakukan dianggap tidak relevan dengan objek sengketa. Sebagai contoh, pada perkara di PT UN Jakarta, gugatan dinyatakan prematur karena upaya administratif tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian pada kasus lainnya, hakim menerima eksepsi upaya administratif, yang berarti pengadilan menilai bahwa syarat administratif belum dipenuhi sehingga gugatan tidak dapat dilanjutkan ke pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan upaya administratif merupakan syarat yang sangat krusial, karena jika tidak dipenuhi, maka gugatan akan langsung ditolak tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Berbeda dengan slide sebelumnya, pada slide ini ditampilkan putusan PT UN yang menerima gugatan karena upaya administratif telah dipenuhi. Dari tabel ini terlihat bahwa gugatan dapat diterima ketika penggugat mampu membuktikan bahwa upaya administratif telah dilakukan dengan benar. Misalnya, terdapat kasus di mana upaya administratif telah ditempuh sesuai prosedur atau bahkan terjadi fiktif positif, yaitu ketika permohonan tidak ditanggapi dalam jangka waktu tertentu sehingga dianggap dikabulkan. Selain itu, terdapat juga kondisi di mana upaya administratif telah diajukan namun tidak ditanggapi, sehingga penggugat memiliki dasar untuk melanjutkan gugatan ke PT UN. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan upaya administratif tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi penentu apakah suatu gugatan dapat diperiksa oleh pengadilan atau tidak. F. Data dan gambaran proses upaya administratif. Masalah data upaya administratif. Data upaya administratif di Indonesia sulit dianalisis secara komprehensif karena belum ada sistem integrasi data nasional yang mencatat semua proses penyelesaian sengketa di lembaga pemerintahan. Lalu, data yang ada hanya dari sektor tertentu atau pengadilan seperti PT UN dan PT TUN, sehingga tidak mencerminkan praktik keseluruhan di birokrasi. Hal ini menyulitkan evaluasi efektivitas mekanisme sebelum litigasi. Selanjutnya ada indikator efektivitas dari statistik PT UN atau PT TUN. Statistik perkara PT UN dan PT TUN menjadi indikator tidak langsung efektivitas upaya administratif, karena sengketa ke pengadilan biasanya telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada perbandingan dengan sengketa pajak. Data sengketa tata usaha negara fragmentaris karena tersebar tanpa pencatatan terintegrasi. Sementara sengketa pajak lebih rinci berkat mekanisme terstruktur. Pengadilan Pajak 2020 catat 16.634 berkas, naik 10,5% dari 15.058 di 2019. 88,1% dari banding atau gugatan DJP sektor pajak unggul karena lembaga khusus, pencatatan sistematik, dan pengawasan ketat terikat pencerminan negara. Nah, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan sistem data. Pemerintahan perlu bangun database nasional untuk catat semua upaya administratif di kementerian atau lembaga. Wajibkan laporan berkala, integrasikan data antar sektor seperti pajak dan kepegawaian, serta teknologi digital untuk transparansi. Poin selanjutnya, G. Beberapa hal hambatan yang terjadi. Yang pertama, hukum administrasi negara bisa disebut HAN dan UUPA. Hukum administrasi negara mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif terlebih dahulu, suatu UU PTUN dan UU, di mana UU PTUN mengharuskan upaya administratif ditempuh jika tersedia peraturan dasar sebelum ke pengadilan. Sementara UU AP mengatur beratnya dan banding administratif ke pejabat pemerintah. Nah, poin selanjutnya ada primum dan ultimum remedium. Primum remedium merupakan upaya awal melalui upaya administratif seperti keberatnya dan bandingan di lingkungan pemerintah. Nah, ultimum remedium adalah langkah praktik ke pengadilan tata usaha negara jika upaya administrasi gagal.
Poin selanjutnya, lembaga kuasai peradilan, di mana lembaga kuasai peradilan memiliki kewenangan pemeriksaan dan pemutusan perkara, tapi bukan pengadilan formal, dengan fungsi campuran eksekutif dan yudikatif. Contoh, BPSK, Komisi Informasi, KPPU, Komnas HAM, dan BAASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Anissa Prasetya dengan NIM akhir 102. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan objek sengketa, tindakan faktual, dan omission. Undang-Undang Administrasi Pemerintah memperluas objek sengketa tidak hanya keputusan tata usaha negara atau KTUN tertulis, tetapi juga tindakan faktual atau perbuatan nyata pemerintah tanpa norma hukum, dan omission atau kelalaian atau sikap diam pejabat terhadap permohonan. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan perbedaan keberatan Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan sektoral. Undang-Undang Administrasi Pemerintah mengatur keberatan umum ke pejabat yang mengeluarkan keputusan, tetapi peraturan sektoral bisa berbeda, seperti sengketa informasi publik ke atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, lalu banding ke Komisi Informasi. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga butuh standar nasional. Selanjutnya, sistem penyelesaian berjenjang. Primum remedium berarti upaya awal dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui upaya administratif seperti keberatan dan banding administratif di dalam lingkungan pemerintahan. Sedangkan ultimum remedium adalah upaya terakhir melalui pengadilan, khususnya PT UN, yang ditempuh apabila penyelesaian melalui upaya administratif tidak berhasil.